Shalom, sahabat Power Statement dimanapun Anda berada. Bersama dengan Pastor Elroy, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan paradigma yang berbeda dan penuh kuasa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini Power Statement kita terambil dari dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah sahabat yang diberkati oleh Kristus Yesus, di siang hari ini kita akan belajar tentang hereditas dosa di siang hari ini. Nah, berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17 ini, seringkali kita mendengar ucapan dia itu kelakuannya sama seperti bapaknya atau salah satu dari anggota keluarganya. Ada juga ungkapan like father, like son. Dua ungkapan ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama pengertiannya. Artinya bahwa seorang anak dia mempunyai karakter dan kelakuan sama seperti orang tuanya atau salah satu dari anggota keluarganya yang lebih senior. Ungkapan hereditas ini adalah sebuah arti pewarisan sifat turunan atau genetika. Jadi sahabat Power Statement yang diberkati, secara ilmiah pewarisan sifat atau hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan ini yang disebut genetika. Sahabat pendengar Power Statement dalam bentuk audio dan juga dalam bentuk gambar atau mind map, secara rohani juga ada istilah dosa turunan atau dosa warisan. Sifat dosa orang tua turun kepada anaknya dalam Roma 5 ayat 12. Dari Adam sampai kita hari inilah semua manusia tidak lepas dari tabiat dosa, bahkan sekalipun bayi yang baru lahir. Nah, bagaimana untuk kita bisa terlepas dari dosa turunan? 2 Korintus 5 ayat 17 di atas tadi berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru dengan hereditas ilahi atau sifat Kristus yang kita warisi. Karena ketika kita menerima Tuhan, maka kita yang pertama otomatis diadopsi menjadi putra dan putri kerajaan. Jadi secara tabiat manusia lama kita dirubah menjadi manusia yang baru di dalam pembaptisan. Kita ditenggelamkan ke dalam air dan kita keluar dari dalam air, kita tetap manusia yang normal, tidak berubah satupun, tetapi dosa, perbuatan, tingkah laku kita sudah dibasuh. Dan secara legalitas atau yuridis formal kita menjadi orang-orang dengan hereditas yang baru. Untuk itu ada 3 today's project. Yang pertama, menurut sahabat semuanya, adakah dosa turunan? Apa yang menyebabkan dosa turunan? Dan yang ketiga, apakah sahabat pernah terikat dengan dosa turunan? Dan yang ketiga, jika sahabat pernah terikat dengan dosa turunan dan saat ini sahabat telah dibebaskan, ceritakanlah pengalamanmu sehingga menjadi berkat bagi yang lain. Penting kita belajar bahwa hereditas ilahi atau sifat Kristus didapat dari sebuah hubungan yang intim lewat pembacaan firman, karakter dan sifat diubahkan lewat hidup kita yang menurut perintah Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan berfungsi untuk menegur kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan.
membawa setiap kita kepada kebenaran di dalam keserupaan di dalam Kristus. Nah, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah Bapa kita, maka secara hereditas ilahi divine, Anda dan saya juga harus memiliki sifat Kristus, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa oh benar dia adalah anak Tuhan karena sifatnya adalah sifat Kristus, karakter adalah karakter Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita, sehingga lingkungan orang lain bisa melihat bahwa ada bau keharuman Kristus dalam hidup kita. Karena itu orang berkata, jika like father like a son, if we say our father is Jesus Christ, we must live like Jesus Christ. Jika kita berkata bahwa Bapa kita adalah Kristus, karena itu kita harus hidup seperti Kristus, itu adalah hukumnya. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, dengan ini menolong kita untuk memahami tentang hereditas dosa dari 2 Korintus 5:17, dari siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Sebuah warning dan alarm bagi kita jika kita sudah menerima Kristus dan tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam pertobatan, tetapi kita masih ada di dalam hereditas dosa, itu artinya Kristus bukan Bapa kita. Karena Tuhan berkata bahwa jikalau kita mengaku Tuhan adalah Bapa, tetapi kita tidak tinggal dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita berdusta. Sesungguhnya kita adalah anak-anak diabolos atau anak-anak iblis. Karena Tuhan datang supaya setiap orang mempunyai hidup dan hidup dalam berbagai-bagai kelimpahan, sebagai generasi-generasi ilahi, putra-putri kerajaan yang sudah ditebus. Mari kita mencapai keserupaan dan kesempurnaan di dalam hereditas ilahi yang Bapa mau bagi kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar dengan power statement tentang hereditas dosa dari 2 Korintus 5:17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi sahabat mendengar power statement yang mendengarkan program ini dan masih hidup dalam hereditas dosa, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyadarkan mereka, membawa mereka kembali lagi ke jalan yang benar kepada Tuhan. Roh Kudus menolong mereka, menyadarkan mereka, menarik mereka untuk kembali lagi. Saya berdoa supaya yang terikat dengan dosa dilepaskan dalam nama Yesus, yang terikat dengan kutuk dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka membuka hati mereka dan menerima Tuhan menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup mereka, yang akan menyelamatkan mereka, menebus mereka. Yang belum menerima Kristus, saudara bisa angkat tangan kanan, tangan kiri, dan taruh tangan kanan di dada dan ikuti doa saya. Tuhan, hari ini saya berhenti dari hereditas dosa. Saya mau mengaku dosa-dosa saya. Saya percaya ketika saya mengaku, Engkau adalah setia dan adil dan mengampuni saya. Karena itu saya memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan, dosa, dan saya mengundang Tuhan. Saya percaya kematian Yesus menyucikan dosa saya. Karya penebusan berlaku untuk saya. Saya mengundang Tuhan membuka hati, memerintah, masuk dalam hidup saya, berkuasa mengambil alih seluruh hidup saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan program ini dan menjadi mentalitas hereditas ilahi sifat Kristus, biar mereka terus berbuah-buah di dalam kehidupan kerohanian mereka, di tengah-tengah masyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, sahabat pendengar statement dalam bentuk MP3 audio dan mind map yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap maju dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.